warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita mulai, marilah kita mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Anak-anak, kalian masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, Lani diajak oleh sang ayah pergi ke Pulau Madura dan melihat pengrajin gerabah. Ya, pengrajin gerabah ini tangan-tangan dan kakinya begitu sangat cekatan dan terampil membentuk tanah liat yang menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa kerangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Anak-anak, coba kamu perhatikan seorang pengrajin tua ini. Kasihan sekali tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa memperdulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk, membentuk gerabah-gerabah pesanan. Lihat, ini bagian punggungnya terlihat bungkuk, sehingga dia membutuhkan tongkat ini untuk berjalan. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang ini terdiri dari 6 jenis kelainan. Ada yang namanya fraktura atau patah tulang, ada fisura atau retak tulang, ada osteoporosis, lordosis, kifosis, skoliosis. Nah, fraktura dan fisura ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan. Misalnya dari kita terjatuh waktu kita naik motor, bisa karena terjatuh naik motor kita mengalami fraktura dan fisura. Kemudian osteoporosis. Osteoporosis ini karena pengeroposan tulang. Ada lordosis, kifosis, dan skoliosis ini disebabkan oleh sikap duduk kita yang salah. Selanjutnya, nih kita simak. Fraktura atau patah tulang ini adalah tadi kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh sendiri ya. Nah, fraktura ini dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura yang tertutup. Ada yang kedua adalah fraktura yang terbuka. Fraktura yang tertutup ini patah tulang yang tidak sampai merobek tulang atau otot. Nah, ini adalah contoh fraktura yang tertutup. Nah, dia tidak sampai merobek tulang atau otot. Ya. Kemudian yang kedua, fraktura terbuka. Ini patah tulangnya merobek atau menembus kulit atau otot. Ya, lihat, coba kalian perhatikan di sini. Ya,
Yang kedua, ada fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang ini merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan atau karena benturan dengan benda keras. Coba, ini berbeda dengan fraktura tadi. Kalau fraktura tulangnya sampai patah ya. Nah, kalau fisura ini tulangnya itu cuman retak gitu. Nah, lihat ya, retak. Kemudian selanjutnya ada osteoporosis. Osteoporosis ini merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, ini adalah contoh dari dalam tulang yang terlihat seperti tulang normal pada umumnya. Lihat, perhatikan di sini. Ini bagian dalam tulang itu masih padat ya. Sedangkan tulang dengan osteoporosis itu tulangnya sudah terbuka gitu. Nah, coba perhatikan ya. Nah, selanjutnya ada kelainan tulang dengan kesalahan waktu kita duduk. Nah, ada lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lordosis merupakan kelainan tulang belakang yang melengkung bengkok ke depan. Perhatikan posisi anak ini duduknya membengkok ke depan. Kemudian skoliosis. Skoliosis ini merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakangnya melengkung ke arah samping hingga membentuk huruf S. Nah, jadi bengkok seperti ini. Kemudian kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke arah belakang. Perhatikan, ini adalah contoh kelainan tulang ketika kita salah duduk. Nah, makanya kalau duduk nanti silahkan duduk yang benar ya anak-anak, agar tidak mengalami kelainan tulang yang seperti ini. Nah, bagaimana sih cara kita itu duduk yang benar? Nah, perhatikan. Pada gambar ini adalah contoh sikap duduk yang salah. Ini juga. Dan yang benar seperti ini. Ya. Oke. Selanjutnya, Edo dan teman-teman sedang bercerita. Edo berkata, "Kemarin aku baru membaca komik. Apakah kalian pernah membaca komik juga?" kata si Edo. Lalu Siti menjawab, "Tentu saja aku pernah membaca komik. Komik itu ceritanya lucu sekali." Nah, anak-anak, tahukah kalian apa sih komik? Nah, komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dipahami. Cerita dalam komik disajikan dengan adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Nah, nih contoh dari komik. Komik ini memiliki balon kata. Kata-kata ini berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan.
Coba perhatikan. Ini ada cerita tentang judulnya ini Lupa Salim. Nah, di dalam komik ini ada balon-balon kata. Nah, balon-balon kata inilah yang berfungsi untuk menjelaskan apa sih maksudnya dari cerita Lupa Salim ini. Apa sih maksudnya dari cerita gambar ini? Itu ya anak-anak. Oke, sekian pembelajaran Ibu hari ini. Ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.